Di pusat kota sebuah kabupaten di Jawa Tengah, berdiri sebuah hotel tua berbintang 4. Dari luar, bangunan itu tampak gagah. Dindingnya dilapisi cat krem pucat, lampu fasad berkilauan di malam hari, dan pintu kaca otomatis menyambut setiap tamu dengan ramah. Di siang hari, lobi selalu dipenuhi suara koper berderit, tawa turis, dan senyum manis para pegawai resepsionis. Namun, di balik gemerlap itu, tersimpan cerita yang tak pernah tercantum di brosur resmi. Para pegawai lama menyebutnya sebagai lorong sunyi, kisah kelam yang hanya berani dibicarakan di ruang pantry ketika shift malam sedang lengang. Mereka tahu ada satu kamar yang tak pernah benar-benar kosong, meski kunci digitalnya selalu tertera sebagai maintenance. Kamar itu adalah 406. Konon, sejak akhir tahun 1990-an, kamar tersebut menjadi pusat dari serangkaian kejadian aneh. Tamu yang tiba-tiba sakit keras tanpa sebab, suara ketukan pintu di jam yang sama setiap dini hari. Hingga laporan CCTV yang menangkap pintu lift terbuka sendiri tepat di lantai 4. Semua kejanggalan itu selalu terjadi di jam yang sama, pukul 2.13 dini hari. Bagi para tamu, hotel ini hanyalah tempat singgah. Tetapi bagi pegawai, khususnya mereka yang mendapat shift malam, jam 2.13 adalah waktu terkutuk, detik-detik di mana batas dunia nyata dan dunia gaib seolah menipis, dan kamar 406 kembali mengulang tragedinya. Malam itu, giliran Denny, seorang pegawai front office baru, yang harus berjaga sendirian. Ia tidak tahu bahwa pada dini hari itu, ia akan berhadapan dengan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh dinding tebal hotel. Jam digital di atas meja resepsionis menunjuk pukul 2.13. Denny yang duduk dengan mata setengah mengantuk tiba-tiba tersentak saat bel resepsionis berdenting 2 kali. Suaranya jernih, tajam, memecah kesunyian lobi yang kosong. Ia menoleh cepat ke arah pintu kaca depan. Tidak ada siapapun. Sensor pintu tetap merah, menandakan tidak ada gerakan. Tirai tipis bergoyang perlahan, tapi angin malam tak cukup kencang untuk menggerakkannya. Denny mengerutkan dahi. Ia berpikir mungkin ada gangguan teknis. Namun, matanya tertuju pada monitor CCTV yang menampilkan setiap sudut hotel. Semua lantai terlihat sunyi. Tidak ada tamu yang keluar kamar, tidak ada hose keeping yang berkeliaran. Tetapi satu hal membuat dadanya berdegup kencang. Indikator lift menunjukkan kabin berhenti di lantai 4, pintunya terbuka, menunggu. Denny mencoba menenangkan diri. Mungkin ada tamu yang lupa menutup pintu, batinnya. Untuk memastikan, ia mengangkat telepon internal, mencoba menghubungi lantai 4. Namun begitu gagang telepon menempel di telinga, yang terdengar hanyalah desis statis. Suara itu mendengung panjang, menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Denny hendak menutup telepon ketika tiba-tiba. Kamar, 4, 0, Enaam. Suara lirih seorang wanita terdengar jelas, seakan berbisik tepat di telinganya. Suaranya serak, seperti keluar dari rongga yang lembab. Denny tertegun. Tangannya gemetar memegang gagang telepon. Ia menatap sekeliling lobi, memastikan tidak ada orang lain. Kursi tamu kosong, lampu chandelier berayun pelan, dan jam dinding terus berdetak. Pukul 2.14. Ia meletakkan telepon perlahan, napasnya memburu. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikan bisikan itu. Tapi ada dorongan aneh, seolah panggilan gaib itu memaksanya untuk naik ke lantai 4. Dengan langkah ragu, Denny akhirnya menekan tombol lift. Suara mekaniknya berderit, dan pintu terbuka seakan menanti kedatangannya. Keheningan hotel berubah mencekam. Malam itu, perjalanan menuju kamar 406 pun dimulai. Lift berhenti dengan bunyi ting pelan. Angka merah menyala, L4. Pintu terbuka lambat, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik sana. Denny melangkah keluar. Udara di lantai 4 berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti ada kabut tipis yang tak terlihat. Lampu downlight di langit-langit lorong berkelip sesaat, lalu kembali stabil, namun sinarnya terasa redup, seakan ditelan oleh karpet merah tua yang membentang panjang. Setiap langkah kakinya meresap ke dalam karpet, nyaris tanpa suara. Sunyi. Hanya terdengar desiran halus AC sentral. Tapi di sela-sela udara dingin itu, hidung Denny mencium aroma yang asing, wangi melati segar. Aroma yang begitu menyengat, manis menusuk, kontras dengan wangi lavender diffuser hotel yang biasa tercium di setiap lantai. Denny berhenti sejenak. Jantungnya berdetak keras. Kenapa bau bunga di tengah malam begini? Pikirnya.
Ingatannya melayang pada cerita ibunya di kampung. Bau melati di malam buta sering jadi pertanda kehadiran makhluk halus. Ia meneguk ludah, lalu melangkah lagi. Lorong terasa makin panjang, seakan tak berujung. Di sisi kanan kiri, pintu kamar tertutup rapat, nomornya berderet rapi, 402, 404, hingga akhirnya 406. Di depan kamar itu, Denny berdiri terpaku. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pintu 406 tampak sama seperti pintu kamar lain. Cat coklat tua, nomor kuningan berkilat, dan lubang intip kecil di tengah. Namun, entah mengapa, pintu itu seperti mengeluarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Denny mengangkat tangan, ragu-ragu mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Sunyi. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam, ia jelas mendengar suara langkah kaki mendekat. Teratur, berat, seperti seseorang berjalan ke arah pintu. Bulu kuduknya berdiri semakin tegak. Bayangan samar tampak menyapu celah bawah pintu. Seseorang, atau sesuatu, benar-benar berada di dalam. Pintu berderit perlahan terbuka. Ceraak. Gelap. Ruangan itu hitam pekat, hanya siluet samar dari furnitur yang bisa dilihat. Udara dingin langsung menerpa wajah Denny, membuat napasnya berembun. Denny menyalakan lampu dengan ragu. Dan saat cahaya kuning pucat memenuhi ruangan, hatinya tercekat. Kamar itu kosong. Tidak ada tamu. Tidak ada koper. Hanya tempat tidur rapi, tirai menutup rapat, dan meja kerja di sudut kamar. Namun televisi di meja justru menyala sendiri. Layarnya bersemut, menampilkan suara statis SSSSSHHH yang menusuk telinga. Di meja kerja, tergeletak sebuah kartu akses kamar. Denny mendekat dan memungutnya. Jantungnya berdetak makin kencang saat membaca timestamp di kartu itu, pukul 1.47. Padahal tadi ia sendiri yang memeriksa sistem, tidak ada tamu yang check-in malam ini. Tiba-tiba, AC mendadak berhenti berhembus. Sunyi menelan ruangan. Kain penutup troli hose keeping yang terparkir di lorong berkibar pelan, padahal udara benar-benar mati. Denny merasa ada yang memperhatikan dari balik kegelapan. Hatinya berdoa lirih. Ya Allah, lindungilah hamba dari kejahatan yang tampak maupun yang tak tampak. Namun, semakin ia berdoa, semakin jelas terasa tatapan dingin menembus punggungnya. Seolah kamar itu menyimpan sesuatu yang ingin keluar, atau justru ingin menahan dirinya di dalam. Denny mundur perlahan, napasnya terengah. Ia tak berani lagi berlama-lama di kamar itu. Setiap sudut terasa mengintai, setiap detik seolah ada yang mengawasi. Begitu kakinya melangkah keluar dari kamar 406, lorong hotel menyambutnya dengan kesunyian yang menegangkan. Lampu lorong masih menyala, tetapi kini cahayanya terasa semakin meredup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Karpet merah tua seakan menggelap, menyerupai noda yang tak pernah kering. Bau melati makin menyengat, bercampur dengan aroma anyir samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Denny mempercepat langkahnya menuju lift di ujung lorong. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi pelipis. Ia hanya ingin turun, kembali ke lobi, lalu berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Namun begitu ia mendekati lift, sesuatu membuatnya terhenti. Pintu lift terbuka sendiri. Tanpa ia sentuh tombolnya. Bunyi mekaniknya terdengar nyaring, ngiing, lalu pintu bergeser dengan lambat, seperti mengundangnya masuk. Denny menatap ke dalam. Kabin lift kosong, tapi yang membuat darahnya membeku adalah cermin besar yang menutupi dinding belakang. Dalam cermin itu, lorong di belakangnya jelas terlihat. Tapi di ujung pantulan lorong, tepat di depan kamar 406, ada seseorang berdiri. Seorang wanita. Rambutnya panjang terurai, basah menetes seakan baru keluar dari sumur. Bajunya lusuh, menempel pada tubuhnya yang kurus. Ia berdiri membelakangi Denny, diam tak bergerak. Napas Denny tercekat. Dengan panik, ia menoleh ke lorong asli. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Jantungnya hampir meloncat dari dada. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada, tetap berdiri. Dan kali ini, perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai berputar menghadap ke arah Denny. Wajahnya pucat pasi. Mata hitam legam, kosong, seperti kolam pekat di tengah malam. Tatapannya menembus cermin,
langsung menusuk ke mata Denny. Rambut basahnya menetes ke karpet, tapi tak ada suara jatuhan air. Bibirnya bergerak, seperti mengucapkan sesuatu tanpa suara. Bel lift tiba-tiba berdengung panjang, tinggi, menusuk telinga. Suara itu membuat kepala Denny bergetar, hampir pingsan. Ia merasa kakinya kaku, tak bisa bergerak, seperti ada yang mencengkeram pergelangan kakinya. Dengan sisa tenaga, ia menutup mata rapat-rapat dan berbisik terbata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada energi yang terlepas, tubuhnya kembali bisa bergerak. Denny berbalik dan lari sekuat tenaga, meninggalkan lift yang masih terbuka, meninggalkan lorong yang kini penuh dengan bisikan samar-samar tak kasat mata. Ia menuruni tangga darurat tanpa menoleh lagi. Setiap langkah bergema, seakan ada yang ikut berlari di belakangnya. Baru ketika ia mencapai lobi dan melihat cahaya lampu terang, barulah ia merasa bisa bernapas kembali. Namun satu hal pasti, wajah itu masih membekas jelas di kepalanya. Wajah seorang wanita dengan mata hitam legam, menatapnya melalui cermin, seakan ingin menyampaikan pesan yang belum selesai. Pagi itu, suasana lobi hotel tampak biasa saja. Tamu check-out dengan koper berderit, cleaning service sibuk mengganti karpet yang kotor, dan suara piring dari restoran terdengar sayup. Tetapi bagi Denny, pagi itu adalah pagi terpanjang dalam hidupnya. Ia duduk di kursi resepsionis dengan wajah pucat, mata sayu, dan tangan masih gemetar. Supervisor hotel, Pak Rendra, yang sudah lama bekerja di sana, memperhatikan perubahan drastis itu. "Den, kamu kenapa? Kok wajahmu kayak habis lihat hantu?" tanya Pak Rendra setengah bercanda. Denny menunduk, mencoba menelan rasa takut yang masih menjeratnya. Dengan suara lirih, ia menceritakan apa yang dialaminya semalam. Denting bel misterius, bisikan telepon, bau melati, kamar 406 yang kosong tapi memiliki kartu akses, hingga sosok wanita berambut basah yang menatapnya dari cermin lift. Mendengar itu, wajah Pak Rendra langsung berubah serius. Ia menepuk bahu Denny, lalu mengajaknya ke ruang arsip, tempat berbagai catatan lama hotel disimpan. Di ruangan itu, Pak Rendra membuka sebuah map coklat usang, berisi laporan insiden bertahun-tahun silam. Ia menyerahkan beberapa lembar dokumen ke tangan Denny. "Baca ini. Biar kamu tahu kenapa kamar 406 selalu dikosongkan." Tangan Denny bergetar saat membaca laporan. Tulisan mesin ketik usang itu menyebutkan, tahun 1998, seorang wanita ditemukan tewas tergantung di kamar 406. Identitasnya, istri seorang pengusaha kaya dari kota besar. Dugaan penyebab, bunuh diri. Tapi beberapa saksi, termasuk pegawai lama, percaya ada yang janggal. Pengusaha itu, kata Pak Rendra dengan suara rendah, dulu terkenal sebagai orang kaya baru. Bisnisnya naik terlalu cepat. Dan orang-orang bilang, ia pernah melakukan pesugihan. Denny tertegun. Pesugihan? Pak Rendra mengangguk pelan. Ya. Katanya ia menggunakan tumbal manusia untuk memperkuat kekayaannya. Dan saat kontraknya dengan makhluk halus hampir habis, tumbalnya jatuh pada istrinya sendiri. Wanita itu ditemukan tergantung di kamar 406. Waktu jasadnya diturunkan, bau melati bercampur anyir darah memenuhi lorong. Sejak itu, kamar ini tidak pernah tenang. Denny terdiam. Ingatannya kembali pada bau melati yang menusuk hidungnya semalam. Ternyata bukan sekadar wangi bunga, melainkan jejak dari tragedi lama. Pak Rendra menambahkan, sejak kejadian itu, banyak tamu melapor. Ada yang mendengar ketukan pintu berulang kali di jam 2 dini hari. Ada yang melihat bayangan wanita di depan cermin. Ada pula tamu yang tiba-tiba jatuh sakit parah setelah menginap semalam di kamar 406. Ia menutup map dengan tegas. Itulah kenapa kamar itu selalu kami kosongkan. Tapi, anehnya, lift selalu berhenti sendiri di lantai 4 setiap pukul 2.13, seakan ada penumpang yang menunggu. Padahal, dia sudah tidak hidup lagi. Suasana ruangan menjadi berat. Denny merasakan kakinya lemas. Kini semua potongan kejadian yang ia alami semalam menemukan kaitan. Namun, satu pertanyaan besar menghantuinya. Jika arwah wanita itu masih gentayangan, apakah ia hanya menuntut balas pada suaminya? Ataukah ia kini menuntut siapapun yang berani memasuki wilayahnya? Di dalam hati, Denny beristighfar berulang kali. Ia sadar bahwa pesugihan, jalan pintas menuju harta,
Bukan hanya menghancurkan hidup orang yang melakukannya, tapi juga meninggalkan jejak gelap yang menyeret siapapun yang mendekat. Sejak malam mengerikan itu, Denny tak pernah sama lagi. Wajah pucatnya tak bisa menutupi trauma yang ia alami. Setiap kali jarum jam mendekati pukul 2.13, tubuhnya gemetar tanpa kendali, seolah-olah memori itu kembali hidup. Di hari-hari berikutnya, Denny memilih untuk berhenti bekerja di hotel tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang menempel padanya, tatapan wanita berambut basah itu masih membekas jelas di benaknya. Bahkan saat ia menutup mata di kamar kos, sosok itu seakan muncul di cermin lemari, hanya menatap, tanpa suara. Namun, bukannya lari dari rasa takut, Denny justru mencari perlindungan. Ia mulai sering mendatangi musola kecil di dekat kosnya, duduk bersila dengan Al-Quran di tangan. Ia membaca ayat-ayat perlahan, berusaha menguatkan hatinya. Suatu malam, ia curhat kepada seorang ustaz sepuh bernama Kiai Hashim. Dengan sabar, Kiai mendengarkan cerita Denny dari awal hingga akhir. "Anak muda," kata Kiai Hashim sambil mengelus jenggotnya, "apa yang kamu lihat itu bukan sekadar hantu. Itu adalah bukti nyata bahwa perbuatan syirik, pesugihan, susuk, santet, dan telah meninggalkan bekas yang mengerikan. Manusia yang menjual dirinya kepada setan demi harta tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga meninggalkan warisan kegelapan bagi orang-orang setelahnya." Denny menunduk, air matanya menetes. "Saya hanya pegawai biasa. Kiai, kenapa saya yang harus mengalaminya?" Kiai Hashim tersenyum lembut. "Karena Allah ingin memberi pelajaran padamu. Agar kamu, dan orang lain yang mendengar kisahmu, tahu betapa bahayanya jalan pintas menuju kekayaan. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Padahal mereka mengetahui bahwa siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." Ayat itu menegaskan, siapapun yang memilih jalan setan akan binasa, di dunia maupun di akhirat. Denny menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar, pengalaman mengerikan itu adalah peringatan, bukan kebetulan. Sejak malam itu, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih taat, menjaga sholat 5 waktu, rajin berzikir, membaca Al-Quran sebelum tidur, dan menjauh dari segala bentuk godaan duniawi yang menjerumuskan. Sementara itu, kamar 406 tetap terkunci rapat. Tidak pernah ada tamu yang menginap di sana lagi. Namun, bagi para staf hotel, jarum jam yang menunjuk pukul 2.13 dini hari selalu menjadi momen penuh ketegangan. Lift kadang berhenti sendiri di lantai 4, pintunya terbuka perlahan, seolah-olah masih ada seseorang yang ingin masuk. Seseorang yang tak pernah lagi tercatat sebagai tamu. Seseorang yang mungkin masih menunggu, karena perjalanan gelapnya tak pernah selesai. Dan kisah ini menyebar cepat, menjadi viral di media sosial. Orang-orang menuliskannya kembali, menambahkan bumbu cerita, tapi intinya tetap sama. Pesugihan hanya membawa kehancuran, dan hanya kepada Allah lah tempat manusia bergantung.